Persatuan Pelakor Indonesia siap hancurkan rumah tangga tentara Israel. Kacau. Kacau. Ini tahu krungu suaranya bulu jeblok. Yo, bulu jeblok. Masa ora tau krungu? Piye suaranya bulu jeblok piye? Selamat datang di episode perdana Tulung Agung Sepekan dengan saya Fulgil. Saya Sigit Wahyu. Tulung Sepekan apa gitu? Jadi Tulung Agung Sepekan adalah konten yang akan membahas tentang peristiwa yang sedang banyak diperbincangkan selama sepekan terakhir. Nah, kenapa pas sepekan terakhir? Ya karena memang kita nyari hype-nya aja. Biasanya kan orang-orang kan suka yang viral-viral gitu kan suka ya. Nah ini kita nyari hype-nya aja gitu loh. Jadi nanti basic kita jadi dari berita ya, dari sebuah berita, entah itu berita online atau mungkin cetak yang bakal kita masukkan ke online tetap. Kita masuk ke berita pertama, Mas. Oke, ya. Yang lagi tren sekarang kan ini COVID-19. Bukan tren sebenarnya. Miris. Gimana menurut Mas? Sudah setahun lebih, Mas. Iya. COVID-19. Bulan Maret kemarin kan ulang tahun. Sampai ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sampai dari jadi loh. Luar biasa. Semoga rahasia. Maleling mobile sama tahu ora? Mobil COVID Hunter. COVID Hunter. Tapi gini, ada yang unik ya. Ada yang unik dari berita yang ada di Blitar. Ini berita online terbitan Radar Tulungagung. Di sana mereka kreatif gitu. Mereka kreatif bahwa mereka ini sekarang pakai pocong ditaruh di pinggir jalan gitu. Oh, ini lokasinya di perempatan lampu merah, Mas. Lokasinya tempat lampu merah untuk mengingatkan bahaya COVID-19. Nah, gimana menurut kita? Ini sepertinya miniatur pocong yang dipasang oleh Polres Blitar sebenarnya ya. Iya, Di perempatan lampu merah sebagai himbauan bahwa COVID-19 masih ada dan masih punya potensi bahaya. Luar biasa. Kan kreatif gitu loh, nggak apa-apa kreatif. Cuma kan nanti kan ini takutnya nanti kalau malam-malam gitu kan ada yang kaget gitu loh. Ada yang kaget. Bayangkan ini kan Malam-malam ya. Malam-malam kan ada orang tua mungkin digonceng anaknya kaget. Dia shock gitu ada pocong di pinggir jalan. Yang terbang. Ya semoga begitu. Semoga lah. Ya semoga pandemi ini ya klise lah. Ya. Harap banyak orang ayo. Semoga pandemi cepat berakhir. Kan akhir-akhir ini juga digalakkan urusan vaksin. Ya. Semoga bisa merata lah. Betul dan semoga semakin kreatif. Berita kedua gitu. Berita kedua ya ini ya. Ini juga lagi viral sebenarnya karena memang beberapa pekan yang lalu kan ada gencatan senjata di Palestina dan Israel. Tepatnya di jalur Gaza ya. Jalur Gaza. Ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun Mas. Bertahun-tahun dan konfliknya itu tidak selesai. Sepertinya memang tidak bakal selesai. Sepertinya ya. Urusan teritori ya. Iya, urusan teritorial yang cukup cukup mewah lah bagi kedua belah pihak gitu. Punya sejarah panjang. Jadi, tapi kita tidak bahas sejarahnya kita tidak tahu kan. Karena kami terlalu dangkal untuk bahas itu. Tapi ini kebiasaan netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu terlalu aneh-aneh, kreatif mereka. Kreatif. Salah satunya ini berita yang dikeluarkan oleh Tulungagung Times. Beritanya seperti apa, Mas Gil? Tulungagung Times ini adiknya New York Times. Masih sepupu sama BBC ya? Masih. Mantap. Beritanya ini viral di TikTok. Persatuan Pelakor Indonesia siap hancurkan rumah tangga tentara Israel. Kacau. Gimana menurut kita? Ini viral loh cerita ini. Pelakor. Namanya aja pelakor. Potensial sekali untuk merusak. Tapi ini berita tidak penting sebenarnya.
Cuma memang banyak yang geram dari seluruh kalangan. Iya benar-benar ini juga dari kejahatan senjata anu ya, salah satu bentuk kepedulian. Ya manifestasi lain mungkin ya dari kepedulian orang-orang kita, oke kita. Ada salah satu bentuk kepedulian. Jadi dia mungkin gini, kamu bisa membayangkan nggak skema ketika dia melapor ke tentara Israel gitu? Skemanya seperti apa? Tentara Israel kan Pelakunya tetep nggak helm, nggak rambut dulu. goyang. Mas, Gak pengen tak? Iya. Tapi dia sudah lewat. Itu tidak penting. Duh. Nah ini berita ketiga. Berita ketiga ini juga relate juga ya bagi kaum jomblo. Ya. Beritanya seperti apa Mas? Kamu jomblo enggak? Tentu saja. Iya. Ini sangat relate buat kaum jomblo ya, buat kaum jomblo. Nah, kalau misalkan kita agama Islam, ini kan biasanya di bulan Syawal ini waktunya Rame-ramenya hajatan. bereproduksi. Rame-ramanya hajatan. Hajatan karena produksi kurang ya Jan. Syawal bulan sabai di kalender Islam memang. Belum, karena kan kita 1 tahun udah corona ya. Udah corona. Dan dibatasi gitu. Batasi dan sebagainya. Nah, setelah Lebaran kemarin masuk bulan Syawal, itu ternyata pemohon izin hajatan di Tulungagung mencapai 962 kakak gitu. Kakak. Rencana kakak. Ada 962 orang yang mengajukan izin. Benar, yang mengajukan izin. Ini sepertinya yang tertunda dari tahun-tahun kemarin. Sepertinya ya. Tapi Rapelan dari tahun sebelumnya. Betul. Tapi ini gini, karena ini informatif, coba kita bacakan beritanya ya. Sedikit aja. Beritanya seperti apa? Nah, menjelang akhir bulan Mei, permohonan izin hajatan di Kabupaten Tulungagung mencapai angka yang sangat fantastis. Pasalnya terhitung hingga hari ini pemohon izin mencapai angka 962 pemohon. Nah, Wakil Jubir Satgas COVID-19 Tulungagung itu yang namanya Ahmad Mugiono mengatakan pemberian rekomendasi izin hajatan dikhususkan untuk daerah yang masuk dalam kriteria zona hijau dan kuning dalam skala PPKM mikro. Gitu. Jadi ada syaratnya. Syarat utamanya masuk di daerah hijau. Ya, hijau. Zona Banyak hijau. Pohonnya. Kayak paru-paru. Tulung aku. Nanti hutan kota masuk. Rumah saya kan deket hutan kota. Jadi masuk zona hijau. Guyon mungkin. Anjing. Nah, serius. Gimana? Serius. Ayo. Ya itu tadi, ternyata ada syaratnya gitu loh. Ada syaratnya itu tadi, harus zona hijau. Zona hijau karena memang mungkin ya itu tadi, karena terlalu banyak yang tertunda di bulan-bulan kemarin. Karena nggak boleh, sebenarnya boleh. Gitu. Dan salah satu pihak yang memusingkan peristiwa ini tentu saja yang buuh. Ya. 962 bosku. Bener. Coba aja kalau ini di random sampling gitu. Misal satu orang harus buuh 10 undangan. Mobat mabit boleh sabetan utang, Bos. Perundangan 50.000. Sudah 500.000. Ya, ini siap-siap ya. Jadi kamu yang mau buuh siap-siap uangnya. Jangan lupa. Ini 962 loh ini loh ya. Ini enggak sedikit ini. Luar biasa. Berita berikutnya. Ini juga mungkin ada sambungan sama ini yang TikTok viral tadi. Oh iya. Yang viral. Menyambung di TikTok. Menyambung. Cuma ini warga asli Tulungagung. Warga asli Tulungagung ini viral di TikTok. Jadi dia cosplay. Cosplay biasanya kan yang seksi-seksi. Tapi ini yang cosplaynya cowok. Cosplaynya cowok. Nah, ini dia cosplay ini boyband Korea pakai masker. Ya ini ternyata secara look itu biasa sebenarnya. Biasa. Ya, padamnya kayak umumnya Tulungagung lah. Kayak saya ini loh. Biasa gitu loh. Iya. Nah, akhirnya ada yang request Kak, coba pakai style yang formal gitu, Kak. Formal kan biasanya identik dengan Korea. Ini pasti cewek ini yang request ini. Nah, bajingan. Mungkin juga ini preferensinya juga ke boyband Korea mungkin. Iya. BTS barangkali. Super Junior. Super Junior. Apa loh ini? Tapi enggak harus jenenge.
Dan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Hasilnya ternyata luar biasa. Kayak heran. Nah, coba bacakan kenapa dia kok masuk kategori viral? Karena emang mirip yo dan ganteng kalau pakai masker bos ternyata bos. ganteng. Iya sih memang kalau misalkan pakai masker itu kelihatan matanya saja itu kelihatan boyband. Ini kelihatannya ada filter gitu. Ada filter yang dikasih filter barangkali ya. Ya kasih filter pencerah gitu kadang kan gitu. Orang kayak saya ini kulitnya hitam itu kasih filter jadi putih. Cuma kan memang orang-orang Korea kan secara fisik kan matanya relatif gini. Ya. Jadi ketika dikasih masker dengan proporsi mata yang seperti ini, otentik sekali. Betul. Ini mungkin kurang gini aja. Kalau saya matanya tak gini. Rambut saya lurus pakai masker. Sama. Wah, nggak percaya. Kenapa kok viral? Sebenarnya ini juga bisa dilihat ya dari follower dan lain sebagainya. Coba kamu search followernya dia. Jadi followersnya dia di TikTok jumlahnya 717.000 dan mendapat like sebanyak 21,7 juta. Wow. Sedangkan kami coba lihat di akun Instagramnya, followersnya dia mencapai 49.700. Istimewa, memang istimewa berarti. Istimewa. Layak viral. Tapi hanya dengan saya kan masker jadi semacam referensi fashion anyar. Benar. Katanya ini di bio-nya TikTok itu ada tulisan yang menekankan apa? Yeah. Apa? The power of masker. Nah, itu. Saya juga heran deh sebenarnya. Kalau pakai masker, kalau kamu lihat ya, kalau kita lihat cewek-cewek dulu zaman saya SMA gitu. Kan kalau helm INK gitu kan kelihatan dari belakang gitu kan istimewa. Nah, mungkin ya, seperti itu. Ya, kan? Sedikit tricky barangkali ya. Nah, sekarang ini nggak pakai helm, nggak pakai masker. Beda format. Dulu helm, sekarang masker. Pakai masker. Kelihatan coklat gitu. Kalau dibuka, ya biasa. Biasa. Ini juga sama. Dia mengakalinya pinter gitu loh. Sesuai request dan formal dan akhirnya jadinya luar biasa. Jadi itu power of masker tadi. Terima kasih masker. Sudah menolong kami yang orang biasa yang wajahnya ngepas. Betul. Oke. Berita berikutnya. Ini juga datang dari Tulungagung dikit. Daerah mana Mas Budi? Daerah Rejo Tangan. Oh iya, Rejo Tangan. Daerah Rejo Tangan. Jadi ini juga viral beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran kalau nggak salah. Sebelum Lebaran. Terus setelah Lebaran pun kayaknya masih ada, cuma dalam bentuk yang berbeda. Nah, yang sebelum Lebaran ini ada petasan meledak saat diracik, terus 2 pemuda tewas dan 7 luka-luka. Gimana mungkin? Ini orang kurang penggawean sebenarnya. Seru saja nih Mas. Iya seru ya. Kate menginggi seru ya. Tapi resikonya ya lumayan. Iya sebenarnya happy Lebaran ya. Biasanya kan habis sholat Id gitu kan ada yang blur kan. Ria yo lek rasa lek ana Quran ya. Bener. Nek meneng-meneng selawatan tok wae kurang. Tapi anjen resikonya juga lumayan. Iya. Ini sebenarnya kenapa sih kok sampai meledos nih? Seringkali kan mergo kesalahan dalam meracik. Jadi ketika meracik, ini ceritanya loh ya. Ceritanya aku yo kurang tahu. Gimana? Ketika dipadetno, iku ono gesekan. Akhirnya meledos. Soalnya kan salah satu carane gawe mercon itu kan bumbune. Ya, kudu padet. Oh, berarti ditekan terlalu ditekan, gesek meledos sih. Mungkin ukurannya ya lumayan nih bu. Kayak lumayan. Sampai kayak ngono. Soalnya dari gambarnya itu porak-porak derek. Dan ini katanya, saya sudah sempat baca beritanya ya. Jadi genteng-gentengnya itu sampai. Ini sebenarnya aku juga bela sungkawa, cuma juga kasihan gitu kan. Juga kasihan. Gimana? Ya cuma aja seru. Memang seru. Cuma harga yang harus dibayar memang mahal. Mahal banget lah kali, mahal banget, nggak bisa hidup lagi. 2 meninggal 7 luka-luka. Jadi ya kita menyayangkan aja kalau hal seperti ini
lebih baik kita serahkan ke ahlinya gitu. Amrozi, Ali Imron, Ali dia kan tidak pernah gagal itu. Barangkali untuk yang peracik-peracik lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati saja. Ini lebih berhati-hati, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini di Lebaran itu turun lagi. Cuma sebenarnya nggak cuma ini aja yang membahayakan di Lebaran. Orang-orang yang itu namanya meluncurkan balon-balon udara itu. Oh, nggak balon. Ya itu sebenarnya juga ada. Balon. Oh, rame. Itu setelah Lebaran biasanya. Di daerah mana biasanya? Yang daerah biasanya yang sering gawe ngono iku dan rame yo. Daerah Trenggalek sebagian besar, Durenan, Trenggalek Kota. Betul. Kan bahaya ya, bahayanya itu kalau misalkan diterbangkan terus ada burung lewat, kan kasihan burungnya. Kan kasihan burungnya itu. Ya burung besi maksudnya. Burung besi. Cuma sempat setahun yang lalu mungkin saya dengar. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sempat diregulasi sama pemerintah Trenggalek. Oh, gitu. Gimana itu? Karena yang pertama argumennya mereka karena mengganggu penerbangan. Betul. Nah, yang kedua, ada beberapa kasus lucu. Jadi ketika balon terbang turun sampai di kandang sapi, ngebong kandang sapi di kobong. Kan ya lucu ya. Sing ngumpulno sapa? Itu berarti bukan orang sekitar ya? Kok ya kudu. Pendatang Tapi cuma gitu. memang rame nih kono. Maksudnya balon pendatang gitu. Balon peran. Cuma memang rame di sana. Iya. Tapi setahun 2 tahun yang lalu sempat diregulasi. Cuma kan ya akhirnya kita cuma mengingatkan gitu loh. Ya kita merayakan Lebaran memang ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus berhati-hati dan kita harus mulai memahami dampak dan efeknya yang seperti itu gitu. Dampak dari efek yang muncul. Nah, jadi jangan sampai balon udara mengganggu burung terbang. Kasihan gitu. Kan jadi yo wae masing sampai ganggu tiang listrik, medunin tiang listrik sampai mati lampu. Nah, kayak gitu kan Anda kan tidak mau kita enak-enak ngetes nonton sesuatu yang bagus terus mati. Makin nggak bisa klimak gitu. Nontonnya maksudnya nggak bisa klimak. Jadi emang apa ya sing marai benar-benar perasaan Lebaran kadang kan kultur-kultur ya, betul. Cuma mungkin harus pandai-pandai bersikap warganya sana lah. Betul. Jangan tinggi-tinggi kalau naikkan balon. Jangan besar-besar. Kita harus sampai meledos Mas. Jadi lek ngumpulno iku orang gawe asap saka pembakaran. Gawe tabung gas. Meledos tak blok. Cek pinter rek. Memang netizen Indonesia ini memang kreatif. Sangat kreatif. Ya sudah. Kita skip dulu pembahasan tentang balon perbalonan. Nanti mungkin Lebaran tahun depan kita bahas lagi. Ada peristiwa apa yang menarik dari balon-balon ini ya? Sama mercon jangan lupa ya. Tahun depan diulang. Kalau bisa korbannya lebih banyak. Betul. Berita terakhir Kit. Ini kan tadi sudah membahas banyak berita yang peristiwa-peristiwa yang menarik ya. Menarik perhatian ramai. Yang viral, yang membagongkan. Udah habis pikir. Pelakor tadi ngapain? Ini closing buat kalian-kalian yang mungkin sudah istilahnya ngempet untuk apa? Berpariwisata. Berarti kan setahun terakhir mungkin banyak yang ditutup. Barangkali banyak ditutup. Terus ini ada salah satu tempat wisata yang bisa direkomendasikan di Tulungagung. Beritanya ini, katanya ini Bali versi Tulungagung. Bisa ada. Nanti. Di Tulungagung dong. Yo, nanti tempatnya. Di Bali. Enggak. Ini tempatnya di Pantai Sanggar. Oh, Pantai Sanggar. Ya, Pantai Sanggar. Pernah ke sana? Wis bisa Mas, tapi wis lali zaman SMA. Sekarang apa ya? Ambil area-area alumni. Banyak alumni. Katanya ini memang daerah Pantai Sanggar ini memang bagus ya view-nya dibanding pantai yang lain. Mas. Oh. Pasir Putih. Dan mergo mungkin tingkat pengunjungnya relatif lebih sedikit timbangannya. Ambil contoh saja Pantai Kemah. Ya, betul. Jadi lebih sepi, lebih
lebih deep. Karena mau menggalau Ria kan lebih deep gitu loh. Bisa tangisan itu bisa langsung netes tanpa henti. Dan tentu saja perkara sampah tidak ada masalah di sini. Oh gitu. Oh, bersih kan? Relatif bersih lah. Relatif bersih. Jadi memang Tulungagung ini memang terkenal dengan pantai-pantainya ya. Oh, iya. Banyak, lumayan lah, lumayan banyak dan mungkin ya bisa lah menyerupai Bali sedikit-sedikit. Mungkin tinggal kurang tariannya aja. Di sana ini kita bacakan sedikit ya, di Pantai Sanggar ini yang terkenal adalah benar kata Siki tadi ya, ada pasir putih. Airnya air yang biru. Jernih berarti Mas Yo. Ya masa airnya coklat pantai. Pantai. Kan aneh ya air yang biru. Ini kan jenis pantai kan biru, enak pantai yang kuning. Ada. Jernih, sangat jernih ya. Bener, makanya laut merah aja warnanya biru. Kan tidak mungkin laut merah warnanya merah. Ya pasti biru lah. Terumbu karang itu jelas. Di pantai kan pasti ada terumbu karang. Bulu babi. Pernah makan bulu babi? Yindas berbulu nemen. Iya bulu babi, ikan hias. Ikan hias itu apa? Beta. Gupi. Ayolah. Lah masalah bulu. Kita tahu krungu bulu suaranya bulu ceblok. Yo bulu ceblok. Masa ora tau krungu. Jare tahu bulu kae. Piye suaranya bulu ceblok piye? Cok. Kemping ini apa ya? Kemping ya, Boy? Kemping apa? Pernah dengar? Camping. Sing nulis ya Allah. Saya kira bacanya kemping. Maaf ya. Ternyata ini Kemping. buat ngecamp. Ternyata buat ngecamp. Camping. Sunset dan sunrise ini ada di sana sunset. Camping, maksudnya serapan bahasa Inggris. Ya, Tapi betul. goblok sing nulis. Kalau nanti ya ini kayak kemping ini di Dikalibrasi lagi ya. Enggak dialek. Editor tolong dialek ya. Kemping. Biar tahu nanti tulisannya Seperti apa? seperti apa. Nanti ada di kolom. Iya, betul. Kemping. Ya itu saja. Kita bahas sudah banyak ini beritanya. Oh ya. Kalau ingin berita lagi ya baca sendiri. Nanti sampai jumpa lagi di minggu depan di episode berikutnya di bersama saya Fulgil Dan saya sedikit lagi. sampai jumpa. Berarti enek bulu babi ning laut itu berarti laut haram. Jadi apa? Kok iso ngono? Ini kan babi toh. Oh iya. Ya oleh babi. Berarti haram. Tidak mesti Mas. Lah rabi paling yo halal. Kan beneran.